Halo anak-anak, kembali lagi dengan saya Bu Ayutri di pembelajaran fisika lintas minat kelas 10 atau kelas 1. Oke anak-anak, dipersiapkan buku kalian, kita mulai belajar ya. Selamat belajar anak-anak, semoga mudah dimengerti. Oke anak-anak, sudah siap? Nah, di pertemuan kali ini Ibu akan membahas mengenai perkalian pada dua buah vektor atau lebih anak-anak ya. Nah, dimana sebelumnya kita bahas satu persatu ya. Jadi perlu kalian ketahui bahwa perkalian vektor dengan vektor itu ada dua jenis. Mungkin waktu SMP sudah pernah dibahas ya, dimana jenis yang pertama itu yaitu perkalian titik atau biasanya disebut dengan dot product, dan yang kedua perkalian silang atau yang disebut dengan cross product. Sudah anak-anak, kita bahas yang pertama yaitu perkalian titik atau dot product. Oke anak-anak, untuk perkalian titik itu biasanya dicari dengan menggunakan rumus misal A dot B dot itu begini tulisannya anak-anak ya. Dot titik itu sama dengan C. Nah, di mana C-nya ini bernilai skalar. Ya, atau biasanya ini bisa juga dirumuskan dengan A dot B sama dengan A, atau begini ya biar lebih paham, atau nilai C itu sama dengan A dot B dikali cos theta. Ya, jadi ini itu adalah sudut pisah A dan B. Ya, jadi sudut pisah antara vektor A dan vektor B. Nah, nanti untuk penyelesaian perkalian titik ini biasanya pada soal ada yang dicarinya misalnya diketahuinya dalam bentuk satuan, atau contoh lainnya misalnya dia dengan menggunakan komponen seperti I, J, dan K waktu seperti video yang sebelumnya. Oke, kita bahas ya contoh. Yang pertama, diketahui nilai vektor A sama dengan 4 satuan misalnya anak ya. Kemudian vektor B itu nilainya 5 satuan. Nah ini kemudian dia dipisahkan oleh sudut yang sebesar 60 derajat. Nah, di sini disuruh menghitung. Hitunglah A dot B-nya. Bisa anak-anak? Bisa ya, tadi kan sudah seperti rumus yang di atas, kalian tinggal gunakan berarti yang ini ya. Jadi dijawab A dot B sama dengan A nya berapa? 4 dikali atau dot, kan kali ya dot ya, 4 dot 5 dikali tetanya atau sudutnya 6 cos 60 derajat. 4 dikali 5 20 cos 60 setengah. Oke, nilainya adalah 10 satuan. Oke, ini untuk contoh yang pertama, jika diketahui nilainya itu vektornya adalah satuan. Sudah anak-anak? Nah anak-anak, kita lanjut ke contoh 2 yang tadi sudah Ibu jelaskan, dimana kalau yang pertama tadi dengan satuan, nah kalau yang ini dengan menggunakan beberapa komponen seperti di video sebelumnya anak-anak ya.
Oke, di mana nilai vektor A itu adalah 3i plus 2j plus 4k. Kemudian vektor B itu bernilai 2i minus 4j plus 5k. Nah, anak-anak disuruh menghitung A dot B. A dot B. Oke, bisa anak-anak? Nah, sama seperti di video sebelumnya, untuk menyelesaikan soal seperti ini kalian harus mengumpulkan komponen yang sama atau sejenis. Ya, di mana komponen yang dimaksud itu adalah I dengan I dikumpulkan, J dengan J, K dengan K. Oke, kita bahas anak-anak ya. A dot B sama dengan vektor A-nya ditulis ya, 3i plus 2j plus 4k dot yang B-nya 2i min 4j plus 5k. Nah, yang ini oke, biar kelihatan ya. Jadi ini kalian kumpulkan variabel yang sama atau komponen yang sama. I dengan I, kemudian J dengan J, kemudian K dengan K. Yuk, 3i dikali atau dot 2i, 3 dikali 2, 3 dot 2, 6 ya. Jadi tetap kalian tulis komponennya ya, plus 2j dot min 4 j, 2 dikali 4 ya, tulis minus 8 ya, minus 8 j. Ingat ini diisi kuadrat ya, karena dia karena dia perkalian, jadi kalian tulis kuadratnya ya. Jadi 6i kuadrat plus min 8j kuadrat, kemudian ini plus 4 plus 5, 4k dot 5k, 4 dikali 5 ya 20. Berarti di sini plus 20k kuadrat. Ya, sudah anak-anak? Nah, perlu kalian ingat bahwa ada beberapa aturan untuk menyelesaikan jika dia seperti ini ya anak-anak ya. Kan di sini ada I kuadrat, ada J kuadrat, ada K kuadrat. Itu diapakan? Oke, begini ya aturannya. Kalau dia I di dot I itu dia I kuadrat, maka dia hasilnya sama dengan 1. Kemudian kalau J dot J jadinya kan J kuadrat, itu nilainya 1. Kemudian sama kalau K dot K sama dengan K kuadrat, itu hasilnya 1. Itu anak-anak ya. Nah, sekarang kalian tinggal masukkan kalau seperti itu nilainya, berarti semua I kuadrat kan 1, berarti 6 dikali 1 plus min 8 dikali 1 kan semua hasilnya jadi gini ya, 6 minus 8 plus 20 ya. Jadi karena kan kalau I kuadrat itu berarti 1, berarti 6 dikali 1 hasilnya kan 6. Nah, ini kalian tinggal hitung aja. 6 minus 8, 6 dikurangi 8 minus 2 plus 20 berarti 18.
inilah hasilnya anak-anak. Oke anak-anak, sudah dipahami ya, mudah-mudahan paham, mudah-mudahan mengerti ya. Inilah perkalian titik atau dot product. Mudah-mudahan dimengerti anak-anak ya. Sekian pembahasan untuk perkalian titik atau dot product. Nanti kita akan sambung mengenai perkalian silang atau cross product. Selamat belajar anak-anak.